Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi untuk Indonesia. Tuhan memberkati kita semua dalam anugerah Tuhan. Kita boleh ada lagi sebagaimana kita ada, berkumpul di aplikasi Zoom, kembali dalam ibadah akhir minggu dan chapel segenap sekuritas akademika STA Batu. Puji Tuhan. Eh, saya serahkan kepada Pastor Elisa yang akan memandu acara ini selanjutnya. Puji Tuhan. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Wakil Tempat, Bapak Pendeta Dr. Samuel Angko yang selaku koordinator atau di dalam Chapel Civitas Academy ini. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan segera memulainya, akan pelayanan pada pagi hari ini di Indonesia dan malam hari bagi kita yang ada di state ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mulai dan sebelum saya serahkan kepada saudara pendeta pembantu John Timbong akan memimpin kita di dalam pujian penyembahan sebagai worship leader. Kita akan buka di dalam doa saat ini dengan kasih Kristus. Nanti Bapak Pendeta Yanto Tampu Bulon MTH akan pimpin di dalam doa pembukaan. Jangan lupa di-unmute Bapak Pendeta Yanto Tampu Bulon. Pak Suryanto, apa bisa? Pak Suryanto, bisa dengar? Puji Tuhan. Apa bisa dengar suara saya mungkin? Pak Suryanto Tampu Bulon nanti akan pimpin dalam doa. Pak Kresno bisa dengar suara? Saya bisa. Oke, ya. Oke, Pak Suryanto mungkin ada gangguan. Sekali lagi nanti Pastor Yanto Tampu Bulon akan pimpin kita di dalam doa pembukaan. Silakan, Pak. Baru pakai headset. Oh, Pak Yanto bisa pimpin dalam doa, Pak Yanto, untuk doa buka untuk chapel ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat di akhir pekan ini keluarga besar Sekolah Tinggi Alkitab Batu melaksanakan persekutuan yang indah bersama dengan Engkau yang menjadi pusat peribadatan kami. Turunlah segala urapan khusus-Mu bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang Engkau percayakan melaksanakan pelayanan. Berkati seluruh perangkat yang kami pergunakan berfungsi dengan sempurna. Segala kuasa-kuasa di udara yang ingin mengganggu jalannya chapel ini, kami tolak, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mulai pelayanan ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Amin. Puji Tuhan, dan saya serahkan kepada pendeta pembantu Saudara John Timbong untuk pimpin kita di dalam pujian penyembahan. Ya, puji Tuhan. Kita patut mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan begitu baik bagi kita semua. Karena oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada berkumpul kembali buat bersama-sama kita mengucap syukur buat sepanjang akademik yang sudah kita lalui sepanjang minggu ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan buat penyertaan sempurna atas hidup kami. Haleluya. Menaikkan syukur padamu Yesus. Naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama. Naikkan syukur padamu Yesus. Sembah sujud kepadamu Tuhan di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Naikkan syukur padamu. Naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan di hadapan kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji
selalu kulihat hanya bagimu. Terpujilah, terpujilah namamu, segala puji, segala puji, amin. Syukur bagimu, pujikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah, namamu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kami siap meninggikan namamu Tuhan. Kami siap bersorak bagi namamu. Hanya karena sebab Engkau hanya saja yang layak dipuji dipuji. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ada sukacita, amin. Dalam sukacita boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan meninggikan nama Tuhan. Bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Besar dan perkasa Allah kita. Sebab Allah kita yang hanya Dialah yang berbesar di antara kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Besar dan perkasa. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa. Besar dan perkasa Allah kita. Amin. Besar dan dahsyat Dia. Oh, besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan soraklah, puji Sang Raja. Sang Raja. Oh, besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia. Kami percaya Tuhan. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia. Oh, angkatlah panjimu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia. Oh, besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai lebih lagi. Kita angkat lagu mengatakan Allah kita heran dan besar. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Oh,
Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita akan diisi lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau firman-Nya selalu berkuasa atas hidup kita. Sebab itu, persiapkan hati kita mau diisi lagi oleh kebenaran. Terima kasih. Kita sama-sama katakan betapa dahsyatnya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Kau Tuhan. Tak tersela di pikiran, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Amin. Allah di hidupku, oh tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Lamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua
tetap Allah, kau tetap Allah. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh syukur kalau pagi hari ini kami dapat memuji, menyembah Engkau dalam chapel Civitas Akademika STAB Batu Malang. Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini dan terimalah setiap pujian penyembahan yang telah kami persembahkan menjadi ungkapan yang naik ke hadapan hadirat-Mu, menyenangkan hati Tuhan, sehingga pagi hari ini kami semua dalam ibadah bersama ini diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana besar atas hidup kami. Engkau memilih kami dengan sebuah tujuan yang besar. Engkau mau dari hidup kami menjadi pemimpin-pemimpin yang dapat memberkati dunia ini, menjadi saluran berkat, menjadi terang, sehingga melalui hidup kami Tuhan, banyak jiwa diberkati, banyak jiwa boleh memuliakan Tuhan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari berfirmanlah bagi kami, Engkau mengurapi hamba-Mu dan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, supaya pagi hari ini setiap kami yang ada menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh syukur, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, saya Pendeta Jody Meruntu. Saya berterima kasih ya pagi hari ini diberikan waktu, diberikan kesempatan oleh penanggung jawab Chapel Civitas Akademika yang ada di STAB Batu Malang. Ya, terima kasih Pak Dr. Samuel Angko, saya diberikan kesempatan. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan sebuah perenungan bagi kita semua dalam waktu 30 menit ini. Ya, sebuah perenungan yang akan saya bagikan bagi kita semua dengan judul menjadi pribadi yang cakap. Ya, menjadi pribadi yang cakap. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, semua mungkin ada yang berbeda pendapat ya. Ya, pemimpin itu dilahirkan. Tetapi ada juga para teori kepemimpinan menyampaikan bahwa pemimpin itu, leader itu armit, dibentuk dan diasah bakatnya sehingga menjadi pemimpin yang sesungguhnya. Maksudnya pemimpin yang sesungguhnya adalah pemimpin yang berhasil, pemimpin yang membangun kepemimpinannya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya, seperti apa yang Tuhan harapkan. Bapak Ibu, ketika Tuhan memerintahkan Musa membangun tabernakel, ini yang disampaikan Tuhan kepada Musa, Musa, buatlah tabernakel ini seperti yang aku sampaikan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya kita harus menjadi seorang pemimpin yang sesungguhnya, yaitu pemimpin yang dapat menggenapi rencana Tuhan dan mengerjakan sesuatu seperti yang Tuhan harapkan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya saya sepakat dengan apa yang disampaikan dalam PPT ini ya, Leaders are made not born. Karena itu pengalaman pribadi saya. Saya merasa bahwa pemimpin itu dibentuk dan diasah sehingga menjadi pemimpin yang sesungguhnya. Ya, karena itu pada pagi hari ini terkait dengan tema perenungan yang saya bagikan, saya mengambil satu ayat yang ada dalam kitab atau surat Rasul Paulus kepada jemaat pada anak rohaninya Timotius, surat yang kedua dari 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua.
Paulus menasihatkan anak rohaninya ketika dipercaya untuk memimpin jemaat Tuhan. Dia berkata begini, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi Bapak Ibu, tema pagi hari ini saya ambil dari ayat ini. Ya, ada kata cakap yang disebutkan dalam ayat ini. Saya percaya setiap kita ya kepingin mengalami progresivitas ya. Sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, kita ingin ya bergerak terus mengalami pelayanan yang progres. Ya, hari demi hari kita dipercayakan ya oleh Tuhan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Karena janji Tuhan bagi bangsa Israel dan juga bagi kita, aku akan jadikan kamu kepala bukan ekor, kamu akan kubawa naik, ya bukan turun. Bahkan kitab Amsal mengatakan perjalanan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar. Kian lama, kian terang, sampai rembang tengah. Jadi berbicara progresivitas, itu adalah hal yang Tuhan akan kerjakan. Dan untuk mengalami hal-hal besar yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, perlu Tuhan itu mempercaya hidup kita. Seperti Paulus mengingatkan anak rohaninya ketika dia mau memilih leader dalam sebuah jemaat yang dipercayakan. Paulus sampaikan kepada Timotius, pilihlah orang yang cakap. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Dari sinilah tema tadi saya sampaikan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, kata cakap itu disebutkan Paulus. Cakap itu menjadi kriteria untuk mempercayakan satu pelayanan kepada jemaat yang dilayani oleh seorang yang bernama Timotius. Dan Bapak Ibu, kata cakap di sini, ya saya kemarin diminta oleh dosen saya, ya Pak Dr. Suki Sapardi, anak-anak ya murid-murid mahasiswa S2 kalau khotbah harus ada bahasa Yunaninya ya. Bapak Ibu, kalau dosen saya hadir pagi hari ini ya maaf Pak dosen ya, nanti perlu disempurnakan mungkin ya. Tetapi ini yang saya dapatkan Bapak Ibu. Kata cakap itu bahasa Yunaninya dipakai kata hikanos ya. Hikanos. Ya, arti dari hikanos ini, dari akar katanya, itu artinya adalah competent and fit in character. Ya, competent and fit in character. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kemudian saya berusaha menggali lagi dari kata cakap ini. Kalau Bapak Ibu membaca dalam Amplified Version, itu ada dua kata yang disebutkan di situ, yaitu kata competent dan qualified. Jadi saudaraku, rupanya kata cakap ini berbicara tentang kompeten dan qualified seseorang. Ya. Ketika saya menggali dua kata ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, maka saya merenungkan ya bahwa kompeten itu apa sih arti kompeten? Menurut Stephen Robin, Bapak Ibu Saudara, kompeten itu adalah suatu kemampuan atau ability atau kapasitas yang dimiliki seseorang guna melaksanakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Ya, itu yang namanya kompeten menurut Stephen Robin. Dan berbicara tentang qualified ini berbicara tentang persyaratan, ya. Memenuhi persyaratan untuk suatu tugas atau jabatan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, dua hal ini yang Rasul Paulus sampaikan kepada anak rohaninya supaya dimiliki oleh orang-orang yang akan dipercayakan satu pelayanan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, ya patut kita renungkan dua hal ini kalau kita ya setiap kita mau dipercayakan hal-hal yang lebih dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu, dua kata ini ya saya simpulkan berbicara tentang dua hal ini.
Ya, tentang karunia dan karakter seperti tadi ya, ya dari bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, ya. Kecakapan itu berbicara tentang karunia seseorang dan karakter seseorang. Bapak Ibu pasti sepakat ya, karunia itu bisa membuat orang bisa mencapai puncak. Dalam arti karirnya bisa naik, tetapi saya suka dengan sebuah statement yang mengatakan bahwa karakter itu akan membuat orang bisa ada di puncak. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, tentunya inilah yang Tuhan inginkan. Seperti di awal tadi saya sampaikan, kepemimpinan yang sesungguhnya. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Karena itu mari kita perhatikan dua hal ini sebagai kriteria, sebagai syarat untuk sebuah kecakapan seseorang di dalam hal kepercayaan Tuhan yang Tuhan akan percayakan kepada. Dan Bapak Ibu Saudaraku, saya mau mengambil seorang tokoh dalam Alkitab ya yang memiliki kecakapan, ya, memiliki kecakapan. Yang pertama, ya, yang saya mau sampaikan kepada kita semua adalah seorang tokoh yang bernama Musa. Musa adalah seorang yang terkenal ya kecakapannya dan memenuhi kriteria yang tadi disampaikan leader Smith, Armit, ya. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita belajar dari kehidupan Musa, Musa itu adalah pribadi yang dikatakan dalam Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai 29 ya. Ya, Musa adalah pribadi yang cakap. Kemudian dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat yang ke-22, dia adalah pribadi yang berpendidikan. Selama 40 tahun dia dididik oleh pendidikan Mesir. Ya, ada bekal knowledge yang luar biasa yang dia miliki. Karena 40 tahun dia ada di Mesir. Tetapi juga kita kenal dalam Bilangan pasal 12 ayat 3, Musa adalah seorang yang berpribadi berkarakter lembut, kata Alkitab. Dan ya ini tambahan saja ya, Keluaran 2 ayat 21 sampai 22, Musa adalah pribadi yang berintegritas. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Musa adalah pribadi yang memenuhi kecakapan seperti yang Tuhan harapkan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, menjadi pertanyaan kita bersama, bagaimana membangun ya seorang bisa memiliki pribadi yang cakap. Belajar dari kehidupan Musa, dan ini saya mau sharingkan bagi kita semua. Pribadi yang cakap itu lahir dari keluarga atau komunitas yang takut akan Tuhan. Ya, yang saya mau sampaikan, tonjolkan pada pagi hari ini adalah komunitas di mana kita ada. Itu sangat membentuk kehidupan seseorang. Ya, dia dilahirkan, Musa dilahirkan dari seorang Ibrani bernama Amran dan ibunya seorang bernama Yokebed. Ya, dari keluarga inilah Musa hadir. Ya, dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, Dr. Tim LaHaye dalam bukunya You and Your Family menyampaikan, Bapak Ibu Saudara, ada dua tokoh yang dia munculkan dalam bukunya itu. Yang pertama adalah Mike Jukes dan yang kedua adalah Dr. Jonathan Edward. Ya, di bukunya Dr. Tim LaHaye menyampaikan. Ya, perbedaan dari dua tokoh ini, Bapak Ibu, Mike Jukes itu adalah seorang penyelundup narkoba, penyelundup alkohol, memiliki kehidupan yang tidak bermoral. Dan Dr. Jonathan Edward adalah seorang pendeta yang saleh, pengkhotbah dalam banyak bangunan rohani, menikah dengan wanita yang mempunyai iman dan filsafat hidup yang baik. Dan Bapak Ibu Saudara, ya, Dr. Tim LaHaye menyampaikan, Maksud memiliki 1026 keturunan.
3.000 orang mati buta, 300 orang mati buta, 100 orang di penjara, 109 orang, 90 orang menjadi pelacur, dan 100 orang menjadi pembunuh berat. Sedangkan Dr. Jonathan Edwards memiliki 729 keturunan, 300 jadi pengkhotbah, 65 jadi profesor, 13 jadi penulis, 3 menjadi pejabat pemerintah, dan 1 menjadi wakil presiden Amerika. Bapak Ibu Saudaraku, di mana kita ada itu sangat mempengaruhi kecakapan kita, kompetensi dan qualified hidup saya dan saudara. Karena itu mari kita perhatikan, banyak Alkitab mengatakan itu. Yang Mazmur pasal 1 mengatakan jangan kumpul dengan pencemooh dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya bagaimana seorang yang cakap itu bisa dilahirkan? Ya, dia harus ada dalam komunitas yang benar. Yang kedua, bekali diri dengan pengetahuan. Ya, bagaimana membangun pribadi yang cakap. Ya, kitab Daniel mengatakan bahwa pengetahuan akan bertambah. Kita kalau mau menjadi pribadi yang cakap harus membekali diri dengan pengetahuan. Jadi Bapak Ibu, para mahasiswa yang hadir, ya kita sedang ada di rel yang benar ini ya. Untuk menjadi pemimpin pribadi yang cakap. Kita membekali diri kita dengan pengetahuan. Umat Israel tidak bisa masuk ke tanah Kanaan karena dikatakan tidak berpengetahuan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Terjemahan lama mengatakan umatku binasa karena tiada berpengetahuan. Ya, jadi pemimpin yang cakap adalah pemimpin yang mau terus belajar, terus belajar. Bapak Ibu, ini di daerah saya, ya di Jawa Timur, ya ini gambar ibu yang mau cari info, ya menambah pengetahuannya. Mungkin ini di daerahnya Pak Jerry Samer ya di Amerika atau Pak Sumual ya ada di USA ya. Mereka menjadi orang-orang yang suka belajar. Sebenarnya dalam PPT saya ini saya mau gambarkan, munculkan gambarnya Pak Yahya Roman ya Bapak. Tapi ya saya pikir jangan dulu lah gitu ya. Mereka mau belajar, mau memiliki menambah pengetahuan. Dengan tujuan supaya menjadi pribadi yang cakap, memiliki kompetensi dan qualified. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya bagaimana membangun pribadi yang cakap? Yang ketiga, Bapak Ibu, saya menulis di sini, pahami dan gali potensi yang kita miliki. Ya, Bapak Ibu memulai sebuah pelayanan, sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan. Kita harus tahu potensi yang kita miliki. Karena apa? Karena Tuhan selalu memulai ya memakai kehidupan kita dengan apa yang ada pada diri kita. Saya percaya setiap kita itu punya potensi ya yang Tuhan beri. Ya, ingat baik-baik, itu perlu kita gali dan dari situlah Tuhan akan bekerja melalui hidup kita. Ya, jangan melihat orang lain yang mungkin punya karunia, punya potensi yang mungkin berbeda dengan kita. Karena Tuhan selalu memulai karyanya dalam hidup kita dengan apa yang ada pada diri kita. Dalam hidup Musa, ketika Tuhan mau memakai Musa, Tuhan berkata kepada Musa, Musa apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan. Dan dari situ Tuhan pakai Musa. Dari apa yang ada dalam diri Musa. Demikian juga dengan ibu janda yang dikatakan dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 2. Elisa bertanya kepada ibu janda, apa yang ada pada ibu? Ibu janda itu berkata, minyak, buli-buli minyak, buli-buli yang berisi minyak. Dari situ Tuhan bekerja. Dari situ Tuhan menyatakan kuasanya. Jadi Bapak Ibu gali potensi kita. Apa yang kita miliki, kita gali itu. Ya, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang cakap. Dan yang keempat, terakhir Bapak Ibu, bagaimana kita bisa membangun menjadi pribadi yang cakap, membangun hidup kita menjadi pribadi yang cakap. Yang keempat, izinkan Tuhan untuk membentuk karakter kita. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa kata cakap itu berarti yang pertama kompeten dan qualified.
Kita bisa punya karunia, Bapak Ibu, yang luar biasa. Tapi jangan lupa karakter kita itu harus dibangun juga. Saya sampai hari ini berusaha membangun ya karakter pribadi saya. Karena saya tahu ini harus berjalan bersama-sama. Izinkan Tuhan membentuk karakter kita. Bagaimana Tuhan membentuk karakter kita? Kalau belajar dari perjalanan Musa, 40 tahun kedua, Musa harus ada di padang gurun. Bapak Ibu Saudaraku, ini berbicara tentang sebuah pengalaman yang mungkin tidak menyenangkan. Berbeda dengan yang dahulu. Tapi seringkali ini Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Pengalaman padang gurun. Di situ tidak ada taman, tidak ada tempat-tempat yang indah. Yang kita jumpai hanya kalajengking, ya binatang-binatang gurun yang begitu menakutkan. Tetapi kadang Tuhan izinkan itu kita alami untuk membentuk karakter saya dan saudara. Bapak Ibu, saya mengalami pengalaman ini, kesaksian saya. Ya, selama hampir 3 tahun saya dibawa Tuhan dalam sebuah pengalaman. Ya, yang bagi daging saya itu mungkin tidak menyenangkan. Tetapi saya tahu Tuhan sedang membentuk pribadi saya. Ya, padang gurun, penderitaan, keadaan suka itu dijadikan Tuhan untuk membentuk karakter Musa menjadi pribadi yang lembut, yang berkarakter baik. Yang kedua, Bapak Ibu, Amsal 27 ayat 17 mengatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya, kadang Tuhan hadirkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, orang-orang yang mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, tapi percayalah bahwa Tuhan punya rencana besar dalam hidup kita. Dia mengizinkan sesuatu datang yang mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Ya, dalam pelayanan saya pun saya mengalami ini, Saudara. Tetapi saya mengerti bahwa ini dihadirkan Tuhan untuk mempertajam kehidupan saya. Bapak Ibu Saudara, yang mau bicara mungkin saya sampaikan ini. Saya dalam organisasi menjadi biro organisasi. Tetapi saya intens mengikuti ibadah wilayah, gitu ya. Karena itu saya ingatkan kemarin Pak Kaprodi, hari Senin ada kebaktian wilayah Pak, gitu ya. Ya, kenapa Bapak Ibu saya berusaha mengikuti kebaktian wilayah itu? Karena disitulah saya juga dibentuk. Ketika saya bertemu teman-teman, tidak semuanya mungkin baik ya. Tapi ada orang-orang yang mungkin berbeda karakter, berbeda pandangan dengan saya. Tapi disitulah saya dibentuk. Ya, Tuhan izinkan saya ada dalam komunitas itu. Supaya Tuhan membentuk hidup saya. Menjadi pribadi yang seperti Tuhan harapkan. Yaitu cakap. Memiliki qualified. Memiliki karakter yang seperti Tuhan inginkan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, ya, pribadi yang cakap itu dibentuk ketika Tuhan membentuk karakter seorang melalui persekutuan dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, Mazmur 115:18 mengatakan bahwa siapa yang engkau sembah, engkau akan jadi seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku, persekutuan dengan Tuhan bukan hanya berbicara tentang bagaimana kita meminta dan meminta sesuatu pada Tuhan. Seringkali saya sharekan ini kepada jemaat ya. Kalian harus memperdalam dan mengembangkan dimensi doa. Doa itu bukan hanya meminta dan meminta supaya kita dapat ini dan itu dan lain sebagainya. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, ya memang kita akan dapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi justru yang lebih dahsyat yang kita akan terima, yaitu ketika kita bersekutu dengan Tuhan, di situ kita akan diubah hari demi hari menjadi seperti yang kita sembah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya mari kita bangun terus persekutuan bersama dengan Tuhan. Dimanapun kita ada, kita terus bersekutu dengan Tuhan. Terkait persekutuan dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya,
Saya akhiri dengan ini. Seorang yang bernama Craig Distra dalam bukunya Vision and Character menyampaikan, ya, seorang itu harus membangun pengetahuan dalam dirinya. Pengetahuan, kemampuan kognitif itu harus dimiliki seseorang untuk dapat menjadi pribadi yang baik, berhasil menjadi leader. Tetapi itu tidak cukup. Kemampuan kognitif itu tidak cukup. Tetapi kedekatan dengan Tuhan itu adalah hal yang tidak kalah pentingnya. Ketika kita menjadi orang yang dekat dengan Tuhan dan dibekali dengan kemampuan kognitif, maka disitulah kita dikatakan akan menjadi pribadi yang mengenal pribadi Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, mengenal pribadi Allah ada hal yang kita kejar dalam kehidupan kita. Dan kiranya kita menjadi pribadi-pribadi yang hari ini didapati Tuhan, mengenal pribadi Tuhan. Dan sebagai konklusi dari perenungan yang saya bagikan, ya, bagaimana membangun pribadi yang cakap, tinggallah dalam komunitas yang takut akan Tuhan. Jadi bangun komunitas yang takut akan Tuhan dan tinggallah di situ. Seperti Musa, dia berasal dari keluarga yang takut akan Tuhan dan melayani Tuhan. Di mana kita ada, itu kita perlu perhatikan baik-baik. Dengan siapa kita berkumpul, kita perlu perhatikan ini baik-baik. Karena itu akan membentuk, membangun kecakapan, menentukan kita menjadi pribadi yang cakap atau tidak. Dan yang kedua, bekali diri dengan pengetahuan, karena dengan pengetahuan ini kita bisa mengerjakan banyak hal. Ya. Dan yang ketiga, gali potensi yang kita miliki. Jangan lihat potensi orang lain, tapi lihatlah potensi diri kita. Karena Tuhan telah menetapkan dan menaruh potensi itu dalam diri saudara dan saya. Ya, gali itu, ya, gali apa yang ada pada diri kita. Dan yang ketiga, izinkan Tuhan membentuk karakter kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang cakap dan dipercaya Tuhan untuk mengerjakan hal-hal besar. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, masih ada waktu 3 menit 50 detik. Ya, saya ajak kita bersama-sama berdoa sebelum saya serahkan kepada koordinator. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh dengan ucapan syukur kalau pagi hari ini Tuhan kami dapat kembali mendengarkan firman. Tuhan, kami merindukan dari hidup kami yang penuh dengan kekurangan ini. Engkau mempercayakan kami hal-hal yang lebih besar dan lebih besar lagi. Kami merindukan Tuhan, Engkau memakai kami menjadi alat-Mu, menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Itu kerinduan kami Bapa di sorga. Karena itu seperti firman-Mu katakan pagi hari ini, mari bentuklah kami menjadi pribadi-pribadi yang cakap di dalam pemandangan Tuhan. Kami mau dipercaya oleh Tuhan. Sebagai hamba-Mu Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Kami mau didapati menjadi hamba Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan. Karena Tuhan mau mengerjakan perkara-perkara besar melalui hidup kami. Bahkan bagi gereja Tuhan hari-hari ini. Tuhan mau membawa kami kepada kemuliaan. Sehingga dunia boleh melihat ada kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kami. Sehingga bangsa-bangsa akan berduyun-duyun kepada terang-Mu Tuhan. Dan mereka boleh memuliakan, membesarkan nama-Mu Bapa di sorga. Karena itu tolong kami, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, meceraikan oleh kuat Roh Kudus, agar supaya firman Tuhan benar-benar memotivasi kami, supaya di hari-hari terakhir ini kami bersemangat
untuk menggali pengetahuan, belajar bersama, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang cakap seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, berkati setiap pribadi yang sudah mendengarkan firman-Mu. Pakai kami semua menjadi alat-Mu Tuhan, bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati, haleluya, Sivitas Akademika dari STAB Batu Malang, kiranya Tuhan memberkati, berkati Bapak Ketua, dan seluruh jajaran dosen yang ada, staf yang ada. Kiranya Tuhan memberkati, memakai mereka semua menjadi alat Tuhan. Melalui STAB, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Banyak jiwa diberkati, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah apa yang kami kerjakan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi Tuhanlah segala kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada koordinator Cekop. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Jody yang sudah memberkati kami dengan firman Allah pada pagi hari ini. Selanjutnya untuk mungkin dari Waket 1 ada Pak Karyanto, ada bidang akademik untuk menyampaikan hal-hal sangkut paut dengan akademik. Pak Karyanto. Oke. Ya, ini jangan lupa dari Wakil Ketua untuk persembahan. Selanjutnya dari Wakil 3 kemahasiswaan Bapak Ricardo Nainggola. Belum ada. Bapak Ketua. Tanya nih ke pemirsa di rumah, sering nggak sih Ini merasa ada. kualitas hidup itu Tadi ada. terganggu banget karena Silakan, keluhan di area leher sampai punggung belakang? Kalau saya jujur sering, apalagi sering menunjukkan usia dan memang aktivitas gaya hidup kita sehari-hari itu memang yang mengharuskan posisi tubuh sama dalam posisi yang stabil. Ya, silakan Nah, Om. itu saya rasa yang mahasiswa yang sudah mau penulisan skripsi 1/2 MPAK supaya segera menghubungi dosen pembimbingnya. Oke, itu aja. Ya, terima kasih. Kita segenap Sivitas Akademika STA Batu Malang, kalau saya lihat di media sosial, ada Ibu Pendeta Hana Rantung Polang, dipanggil Tuhan, ya, dan itu adalah ibu dari salah satu mahasiswa kita, Herman Rantung, dan salah satu dosen kita, itu mertuanya, dosen itu Bapak Donald Orunto, ya. Jadi segenap Sivitas Akademika Batu, STA Batu, turut merasakan apa yang dirasakan keluarga pada saat ini, khususnya Bapak Herman Rantung dan Bapak Donald Orunto. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.
Saya kira tidak ada lagi pengumuman lain. Kemudian lanjut habis ini ada kegiatan dari perkuliahan S2. Tuhan berkati, Bapak Ketua akan mengakhiri dengan doa dan doa berkat untuk kegiatan kita. Puji Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan sudah tolong pada level awal sampai akhirnya. Tuhan memberkati saudara mahasiswa dosen yang di chapel ini, dan Tuhan memberkati seluruh keluarga besar Yesus Agama Menikah tapi dan makin bekerja dengan heran supaya kedepannya setiap maju dengan kuasa dan pertolongan mahasiswa yang sedang mengikuti dan Tuhan tolong supaya mereka boleh belajar dengan tekun dan hasil sebaik-baiknya. Nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku, terimalah berkat limpah dari Allah Bapa, kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua berkata amin. Amin. Haleluya. Presensi, silakan di on kamera Pak Elisa atau Pak Nino mungkin. Siap. Mohon on cam sebentar. On Oke, cam semua. Saya ambil 2 kali ya. Yang pertama. Tolong sebentar, ini masih yang on cam. Siap. Tunggu sebentar, ditunggu yang masih on cam supaya dibuka. Supaya tampak di foto nanti itu kenang-kenangan seumur hidup. Joshua mana itu? Alfred Tumando. Oke. Boleh sekarang Pak? Ya, Silakan. Saya ambil ya. 1, 2, senyum. Oke, satu lagi. 1, 2, senyum. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Sampai berjumpa lagi. Haleluya, puji Tuhan. Selamat. terima kasih Terima semuanya. kasih. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan Terima semua. kasih, Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan Berkati. Titik sehat. Puji Tuhan, Tante. Terima kasih ya. Sudah mulai membaik, sehat. Kangen, Terima Tante. kasih semuanya. Yo, tidak ketemu. Bila mana?